Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu bagi siapapun yang menonton. Ya, jadi video kali ini kita akan bincang santai bagaimana metode napas ritme melakukan penetrasi terhadap nakes, ya, tenaga kesehatan, terhadap medis. Apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh metode napas ritme ini dalam upaya untuk memperkenalkan pemikiran, melakukan pemikiran kepada dunia medis. Effortnya seperti apa? Oke, saya akan share screen. Ya, ini sebenarnya beberapa slide yang nanti akan saya masukkan ke dalam seminar dan workshop sehari bersama komunitas ketofastosis. Jadi, OMG, ketofastosis. Oh my God, ketofastosis. Oke, kita lihat slide yang pandangnya dulu. Ya, jadi metode napas ritme ini lahir dari pemikiran, dari analisa lebih dari 200 jurnal olah napas. Nanti kita lihat di dalam video kali ini ada berapa banyak jurnal yang akan muncul, gitu kan. Kemudian kita sudah membangun metode dan kaidah olah napas berdasarkan analisa tersebut. Jadi saya rumuskan, kemudian saya tawarkan kepada teman-teman yang sedang mengambil profesi, sedang ingin naik level, gitu kan, dalam membuat tesis atau magister atau karya tulis spesialis. Dan gayung bersambut. Nah, jadi ada teman yang kemudian mengambil karya tulis magister dengan pendekatan teori napas ritme ini. Diuji cobakan pada atlet-atlet silat Jawa Barat yang kemudian menjuarai PON di Papua, lalu menjuarai SEA Games, lalu kemudian dijadikan latihan harian bagi mereka di setiap pertandingan-pertandingan dan menjelang pertandingan dan latihan wajib harian. Juga kemudian saat ini di Semarang sedang dilaksanakan penulisan tesis, berarti S3 ya, untuk eh, menjelaskan mengenai metode napas ritme ini dan pengaruhnya terhadap stres dilakukan oleh calon doktor. Ya, jadi sudah ke situ. Dan di Makassar juga metode napas ritme sedang dilakukan proses pembuatan karya tulis dari salah seorang spesialis jantung, dokter ya. Nah, jadi cukup cukup membanggakan lah. Untuk saya sendiri pribadi, saya tidak menyangka bahwa responnya akan sebagus ini dan sebesar ini. Karena ini lahir dari pemikiran. Dan saat ini alhamdulillah sedang dalam proses pembuatan jurnal ilmiah, nanti akan muncul. Nah, ini tadi beberapa prestasinya dipakai oleh atlet silat PON Jawa Barat untuk menurunkan stres secara logis dengan tambahan peningkatan performa dan dipakai sampai hari ini. Jadi dari mulai awal mula uji coba, kemudian ternyata hasilnya bagus, menurunkan stresnya bagus sekali, gitu kan, memberikan dapat ketenangan, peningkatan performa, kekuatan otot dan sebagainya. Kemudian saya juga membuat banyak sekali kelas-kelas, termasuk juga seminar dan workshop, sehingga saya memiliki banyak sekali rentang studi karakteristik peserta dari usia, komorbid, performance, kecerdasan, dan sebagainya. Jadi ini karena saya suka menulis, maka biasanya peserta-peserta ini saya kategorikan begitu. Sehingga saya mendapatkan kecukupan sampling yang sangat banyak, ratusan ribu orang lah, kalau dihitung dari sejak awal mula ini berdiri. Dan semua pengukuran dominan berbasis uji lab, sehingga saya tahu persis pengaruh-pengaruhnya. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk aspek preventif, rehabilitatif, paliatif, hingga kuratif pada kasus-kasus tertentu. Jadi memang saya tidak pernah bilang bahwa ini bersifat kuratif. Kita preventif, rehabilitatif, paliatif, memang pada kasus-kasus tertentu bisa menjadi kuratif. Tapi ini sekali lagi berdasarkan teori dan pengalaman kami di lapangan. Kemudian kami mempraktekkan, mempresentasikan juga teori kepada banyak dokter, institusi kesehatan, rumah sakit swasta, militer, klinik, kampus, membuat workshop di mana-mana dengan lebih dari 1.000 sesi Zoom, dengan lebih dari 100.000 peserta. Totalnya ya, totalnya. Luar biasa. Metode yang susun juga tetap memiliki potensi perbaikan, karena saya terus-menerus menyempurnakan, mencari tahu update-update terbaru, apa-apa yang menarik, kemudian yang bisa dipakai untuk melengkapi. Nah, kalau di ketofastosis itu semua berawal dari Alif. Semua berawal, maksudnya adalah semua berawal dari Mas Alif.
Kalau di OMG, di metode napas ritme ini semua berawal dari kelas lansia purnawirawan TNI AL. Ini adalah cikal bakal di mana metode napas ritme ini dilatihkan pertama kali. Jadi kelas lansia purnawirawan TNI AL ini adalah AAL Angkatan 10 di bawah pimpinan Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Tanto Kuswanto. Beliau mantan Kasal periode ke-13, juga mantan ajudan Presiden Soeharto pada saat itu. Jadi beliau yang kemudian meminta untuk dilatihkan. Tapi sebelum latihan saya minta kepada beliau untuk dilakukan semacam seminar singkat dulu, seminar sehari, untuk memberitahu bagaimana dasar teorinya, karena supaya tidak membeli kucing dalam karung, kira-kira begitu. Setelah dilakukan, waktu itu saya bersama salah satu dokter dari RSUD Pasar Minggu. Lalu dianggap cocok, logis, akhirnya dilatihkan pada para lansia ini. Dan sudah berjalan masuk tahun ke-11. Jadi sudah 11 tahun. Iya. Jadi perjalanan panjang. Jadi dari usia beliau-beliau itu 70 tahunan, sampai sekarang usianya di atas 80 tahunan. Dengan kondisi masih sugeng sehat, alhamdulillah. Setelah itu kemudian merembet ya dari paguyuban AL 10 ke Mabes TNI AL, melatih lebih dari 200 atau 300 pamen pelatih ya totalnya. Kemudian masuk ke Rumah Sakit Marinir Cilandak, masuk ke Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL, kemudian melatih juga di Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil, juga ke RSAL Minto Harjo. Jadi perjalanan panjang dimulai dari beliau. Jadi beliau meminta pada saya untuk menyebarluaskan pengetahuan olah nafas ini. Nah, karena saya suka nulis, saya membuat video, ya udah saya bikin tulisan, kemudian saya bikin video bahwa ini ada manfaat. Lalu kemudian apa hubungannya dengan nakes? Nah, ya kan, metode napas ritme untuk nakes. Jadi waktu itu ini dilatihkan pada Rumah Sakit Marin Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi ini adalah kelas khusus untuk nakes. Jadi pesertanya adalah dokter-dokter. Waktu itu karumkitnya adalah Kolonel Dokter Jati Brandini Prastiwi MRS. Jadi beliau manggil saya di ruangannya, kemudian kita diskusi panjang lebar, saya jelaskan teorinya, presentasi singkat segala macam, lalu dipanggil juga kepala unit usahanya untuk BPJS-nya, untuk nanti mengkondisikan bagaimana baiknya pelatihan untuk para nakes di RSL Marin Cilandak. Setelah teorinya diterima, disepakati, didemonstrasikan singkat, kemudian dianggap masuk akal, baru kemudian kita membuat kelas khusus untuk nakes. Jadi seluruh nakes yang ada di RS Marin Cilandak, seminggu 2 kali latihan olah napas. Dengan ruangan yang sederhana ini. Jadi ditutup sama penghalang. Kita latihan di situ. Ya ada pasien lalu lalang begitu, karena pagi-pagi sekali. Jadi masih sepi, masih sepi. Kemudian dari RSL Marin Cilandak ke RSL Minto Harjo. Nah, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo. Dimulai dari saya dipanggil oleh Pak Tanto bahwa saat ini ada Kolonel Dr. WWK, yakni Karumkit RSL Minto Harjo pada saat itu. Beliau setelah diceritakan mengenai olah napas, tertarik, ingin mendengar presentasi lebih lanjut. Maka saya ditelepon, saya datanglah pada saat itu, dilakukan rapat singkat, saya presentasi, slide-slide-nya saya munculkan, dasar teorinya, penjelasannya, tanya jawab dan sebagainya. Kemudian beliau terkesan dan tertarik untuk bisa untuk dipresentasikan ke seluruh dokter di RSAL Minto Harjo. Jadi kemudian kita janjian membuat hari dan tanggal dan dikumpulkanlah seluruh nakes di RSAL Minto Harjo untuk mendengar paparan mengenai teori metode napas ritme dan kemudian latihan di tempat. Pada saat itu kita melakukan beberapa pembuktian sederhana bagaimana pengaruh olah napas ini terhadap metabolisme, kemudian terhadap minute ventilation, kemudian terhadap dead space, terhadap semua berhubungan dengan sistem respirasi. Dan yang paling pada saat itu terkesan adalah dokter spesialis paru-paru dan dokter yang berhubungan dengan penggunaan mesin ventilator. Karena beliau bilang pada saat itu dasarnya sangat cocok sekali dengan teori ventilator. Ya karena saya bilang ya memang seperti itu.
Saya mendapatkan pengetahuannya ketika merujuk pada banyak jurnal-jurnal yang berhubungan dengan mesin ventilator. Sehingga ya klop sekali. Dengan disetel sekian detik tarik napas, sekian detik buang napas, frekuensinya sekian, efeknya begini, minus ventilasinya seperti ini, kemudian jika bed space-nya tinggi, maka nyetelnya begini, dan sebagainya. Ini semua pada saya itu cukup cukup meriah sekali. Tanya jawabnya ini seru. Karena tanya jawab dengan dokter ini istimewa. Setelah itu penetrasi metode napas ritme ke Sudinkes Jakarta Timur. Subdinas Kesehatan Jakarta Timur. Langsung pada Ibu Ketuanya, Ibu Risma Sari, kita membuat pelatihan kepada dokter-dokter pada saat itu. Ya, di dokter-dokter yang pada saat itu eh, tertarik pelatihan. Dan kemudian eh, mulai berkembang ke tempat yang lain. Dan tanya jawabnya juga menarik. Ya, tanya jawab dengan dokter menarik. Setelah Sudinkes Jakarta Timur, kemana lagi? Kemudian ada panggilan dari RSIAYK Madira Palembang. Ini ditawarkan oleh salah satu peserta saya, namanya Mas Ketut di Palembang. Beliau menginformasikan kepada pemilik rumah sakit pada saat itu, yaitu Profesor Dr. Fauziah Nur Aini Kurdi, SPKFR. Saya masih hafal seluruh gelarnya. Untuk coba Ibu belajar ini, Ibu cari tahu. Kemudian Ibu dengarkan bagaimana ada teknik yang logis, yang tidak berbasis energi, yang kemudian mudah-mudahan bisa membantu. Akhirnya saya berangkat ke Palembang, presentasi, dan tanpa disangka-sangka, ini benar-benar tanpa disangka, karena saya nggak tahu sebelumnya. Kalau saya sih, saya nggak peduli pesertanya siapa, gitu kan. Karena buat saya, ketika ilmu itu sudah ajik atau solid, maka ya sudah, kita sampaikan saja kepada siapapun yang tertarik untuk mendengarnya. Nah, pesertanya ternyata ini. Pesertanya adalah tiga profesor, iya, tiga profesor, satu doktor, satu PhD, ya, dan dan 6 dokter spesialis. Jadi semuanya ini nakes yang kelas berat. Saya nyebutnya nakes kelas berat. Karena profesornya tiga, bayangkan. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, itu kurang lebih 90-an slide, 90-an slide, lalu dikasih papan tulis dan spidol, saya menceritakan, menjelaskan, menggambar, dan sebagainya, lalu tanya jawab, diskusi, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, tidak beranjak dan tidak ada yang meninggalkan ruangan. Dalam arti izin pulang dulu. Ajaib kan? Iya. Artinya topiknya mungkin juga menarik. Karena topiknya memang berhubungan dengan CA, dengan cancer. Jadi bagaimana olah napas punya potensi untuk membalik sel cancer atau menurunkan resiko dari stadium yang berat menjadi stadium yang lebih ringan, atau mengurangi gejala-gejala, atau mengurangi atau menghilangkan efek dari kemo dan sebagainya. Itu saya jelaskan secara gamblang lewat dasar teori olah napas pada sistem respirasi. Nah, tiga profesor ini kemudian secara sepakat, secara sepakat untuk memanggil wartawan setelah selesainya, lalu menulis bahwa ini ada potensi olah napas yang logis. Nah, jadi ya kalau saya melihat ya ini udah pencapaian tertinggi lah. Kenapa pencapaian tertinggi? Karena judulnya adalah ya profesor, doktor, gitu kan, berarti S3, dokter, ya. Dokter tuh berarti kan ya tenaga medis, tenaga kesehatan, gitu kan. Kemudian spesialis, kemudian owner rumah sakit. Jadi sudah komplit tuh. Dan guru besar. Ya, guru besar di industri pada saat itu. Jadi sudah komplit. Sudah komplit pencapaiannya untuk melakukan presentasi di hadapan profesor, doktor, dokter, ya, kemudian PhD, ada PhD-nya juga. Dan tekniknya masih dipakai sampai sekarang. Nah, jadi ini cukup cukup seru, ya, cukup membanggakan untuk saya secara pribadi. Lalu masuk pada koran lokal Sumatera Express di sana. Dan ada satu kutipan dari Profesor Dr. Fauziah Nuraini Kurdi, SPKFR MPH, mengatakan apa yang dipaparkan memang sudah ada, namun dikemas berbeda, dirangkai sempurna dan kompleks untuk mengembangkan ilmu kesehatan. Saya salut dengan olah napas ini, sebab meski beliau bukan dari kedokteran, namun dia begitu paham dan detail mengenai prosesnya.
Nah, makanya kalau ingat ini, saya jadi ingat Mas Tio tuh. Iya kan? Mas Tio di ketok fastosis itu kan juga bukan dokter, ya kan? Dia insinyur kalau tidak salah begitu kan. Tapi sangat runut, kemudian sangat paham dan detail mengenai proses metabolisme yang terjadi pada satu seorang itu fasting, satu seorang itu ketosis gitu kan, dan sampai rinci sekali. Bagaimana metabolisme begini dipecah begini begini menjadi molekul ini kemudian dipecah lagi terus begitu. Ya sampai detail. Ya ini ya saya juga mendapat pengakuan seperti itu. Makanya kemarin saya bilang ini resonansinya sama. Resonansinya sama. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, bukan medis, bukan sains gitu kan. Mas Tio juga bukan, sama-sama. Tapi sama-sama dapat pengakuan. Dan ini buat saya sangat membanggakan. Kemudian ada lagi, kita bikin lagi setelah yang kemarin yang pertama, bagaimana kalau untuk yang lebih ringan, Mas? Mengenai apa? Misalnya normalisasi gula darah dan turunkan berat badan. Ya udah, kita bikin saja. Nah, kita bikin lagi event untuk para dokter lagi. Jadi seluruh dokter-dokter dan koas yang ada di rumah sakit itu wajib ikut dan mendengar. Ya kan? Bagaimana strategi olah napas untuk menurunkan. Lalu kita siapkan alat-alat uji di tempat. Alat ukur gula darahnya, kita ukur HbA1c-nya, lalu kita pantau, lalu kita berikan mereka tekniknya, lalu kita ajari bagaimana cara bernapas dan sebagainya. Sampai nanti ada perubahan yang sangat signifikan dari sisi penurunan gula darah dan penurunan HbA1c. Jadi resiko diabetesnya menurun. Haha, seru kan? Iya. Ya, jadi ini pengalaman. Kemudian kalau kemarin di koran diliput oleh Sumatera Express, setelah event ini geger, agak ramai sedikit, gitu kan? Lalu kemudian diliput oleh TVRI Palembang pada saat itu. Jadi dipanggil TVRI, diwawancara, diliput, di syuting untuk dimunculkan. Karena mungkin agar masyarakat tahu bahwa ada cara untuk sehat dengan sudut pandang olah napas yang logis, yang logis. Nah, ini sekelumit antara penetrasi metode napas ritme kepada medis. Ini saya belum memasukkan dokter-dokter yang ikut seminar dan workshop saya. Belum juga memasukkan dokter-dokter yang jauh, gitu kan, yang by Zoom, ibaratnya by Zoom, yang ada di Makassar, salah satu jalan ketua ID, anggota ID. Nah, kemudian di tempat-tempat lain, kalau dihitung sih mungkin sudah lebih dari 200-an ya, 200-an lebih lah dokter-dokter yang sudah belajar CCP. Nah, itu sekelumit singkat penetrasi metode batik pada nakes. Nah, sekarang seberapa banyak jurnal yang akan muncul di video ini ketika membahas mengenai napas ritme. Pertama kita harus lihat dulu berbagai cara sehat. Ini hanya sebagian saja, ya kan? Kita bisa melihat dari pola makan, pola tidur, pola penyikapan hati, pola pikir, pola aktivitas fisik dan sebagainya. Salah satunya juga pola napas. Nah, jika kita tidak mampu mengkondisikan semuanya, tentu kalau di keto itu kan ada pilar-pilarnya, ketofastosis ada pilar-pilarnya. Ini kita bicara secara umum ya. Jika tidak mampu mengkondisikan semuanya, maka kuasai salah satunya dan secara ahli, jadi ahli di situ, secara konsisten. Misalnya pola napas. Jadi kuasai. Nah, ketika kita memfokuskan pada salah satunya, ada hal penting yang tidak kalah jadi perhatian, yakni wajib perhatikan dampak pada setiap perubahan pola. Jadi ketika kita sudah mengambil salah satu pengetahuan merujuk pada kesepakatan yang ada di komunitas itu, misalnya kalau ketofastosis berarti dengan 5 pilarnya, kalau di OMG berarti dengan olah napasnya, maka kita harus lihat dampak pada setiap intervensi baru yang kita lakukan itu. Oke, kita sekarang bicara pola napas, berarti kita bicara napas ritme. Bicara napas ritme tentu bicara mengenai frekuensi, karena kata kuncinya ada di situ. Nah, selama ini orang belum banyak tahu bahwa paru-paru juga bisa dijadikan sebagai pembentuk frekuensi manual. Dan ini yang kemudian jadi dasar metode napas ritme. Kita balik tarik belakang dulu untuk
mengenali atau mengetahui pengetahuan disebut dengan vital sign atau tanda-tanda kehidupan. Ada banyak vital sign, ada body temperature, heart rate, ada respiration rate, blood pressure, oxygen saturation, blood glucose, AVPU, alert voice, pain, unresponsive, and tidak CO2. Nah, di antara sekian banyak vital sign ini, ada beberapa indikator yang dapat dilihat yang menghasilkan frekuensi. Apa itu? Yakni heart rate dan respiration rate. Heart rate dapat dilihat pada domain frekuensi menggunakan konsep heart rate variability. Nanti saya bahas di sini. Sedangkan RR atau detak jantung dapat dilihat pada domain frekuensi berdasarkan konversi cycle per minute menjadi hertz. Ini juga nanti ada dasar teorinya. Oke, di sini ada 5 jurnal. Nah, kita lihat respiration rate, yakni jumlah bernapas dalam semenit. Normalnya antara 9 sampai 24 kali, beberapa sumber rujukan jurnal lain 12 sampai 20 kali, dan umumnya 15 kali. Dan 15 kali ini dia berada pada mekanika RSA atau respiratory sinus arrhythmia. Maksudnya adalah buang napasnya sedikit lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Contoh, misalnya ada orang tarik 5, buang 5, tahan 5. Maka berapa laju pernapasannya? 4 kali per menit. Dari mana? 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15, 60 dibagi 15 berarti 4. Maka laju pernapasannya 4 kali per menit. Jika ada orang tarik 5, tahan 5, buang 5, tahan 5, maka laju pernapasannya adalah 3 kali per menit. Dari 60 dibagi 20. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Berarti 3 RR per menit. Jika ada orang tarik 1, buang 1, maka laju pernapasannya 30 kali per menit. Jika ada orang tarik setengah, buang setengah, maka laju pernapasannya 60 kali per menit. Jadi kita bisa lihat, semakin cepat dia bernapas, maka semakin tinggi laju pernapasannya. Dan ini bisa kita hitung, ya kan? Nah, laju pernapasan normal per menit yang berada pada domain siklus, ini kan siklus per menit kan, CPM kan, juga dapat dilihat berdasarkan domain frekuensi. Kok bisa? Nah, kita lihat di sini. Frekuensi itu satuannya adalah Hertz, Hz, ya, di mana Hertz sama dengan 1 cycle per second atau 1/60 cycle per menit. Maka kalau kita sudah memahami konsep Hertz ini, di mana Hertz adalah 1 cycle per second atau 1/60 cycle per menit, maka kita bisa lihat korelasi antara Hertz dengan laju pernapasan. Contoh ya, korelasinya apa? Hertz sama dengan RR atau laju pernapasan dibagi 60. Maka pada RR normal, orang normal 9-24 cycle per menit akan berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Dari mana? Dari perhitungan sebagai berikut. 9 cycle per menit sama dengan 9/60 sama dengan 0,15 Hz. 24 cycle per menit sama dengan 24/60 sama dengan 0,4 Hz. Jadi Hz-nya pada napas itu ada. Nah, berdasarkan pemahaman pada poin 1-3 itu, maka dapat dihitung beberapa contoh lain frekuensi yang dihasilkan dari laju pernapasan lain. Misalnya, 4 kali per menit, berarti 4/60 sama dengan 0,06 Hz. 6 kali per menit, berarti 0,1 Hz. 10 kali per menit, 0,17 Hz. 15 kali per menit, 0,25 Hz, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari sini, ya kan? Semakin cepat laju pernapasan, Hertz-nya semakin tinggi. Semakin lambat laju pernapasan, Hertz-nya semakin rendah. Sekarang kita lihat korelasinya. Nah, sehingga bisa dilakukan dengan sangat mudah pemetaannya, gitu kan? Pada setiap pola napas yang dibentuk oleh kita pada saat itu. Hertz-nya bisa kelihatan dari konversi itu di atas kertas. Iya kan? Karena bisa dihitung. Nah, napas ritme menggunakan konsep ini. Jadi ketika kita mengubah secara sadar dan sengaja laju pernapasan, sehingga dihasilkan frekuensi, lalu kemudian frekuensi ini tentu hukum alamnya adalah akan bergetaran dengan 11 sistem pada tubuh manusia, gitu kan? Baru nanti akan dilihat perubahan metaboliknya, psikisnya, energetiknya, mungkin bisa dilihat dari sudut pandang hormonal, bisa dilihat dari sudut pandang psikis, bisa dilihat dari sudut pandang oksigen, menit ventilation, dan bisa apa saja ketika kita mengubah laju pernapasan. Jelas sampai sini ya? Oke, jadi enggak nanti menjadi sebanyak ini. Yang sebelah kiri adalah contoh dari pemetaan yang sudah saya lakukan berdasarkan rujukan-rujukan jurnal yang melimpah, lalu mempengaruhi apa saja pada 11 sistem pada tubuh manusia. Nah, tentu seseorang harus belajar
kan ada 11 sistem mas, banyak sekali. Iya, justru itu kita harus memilih. Maka saya memutuskan untuk agar para peserta atau siapapun yang belajar operasi ritme ini untuk belajar sistem syaraf dulu. Kenapa? Karena sistem syaraf ini disebut sebagai master system. Master system, dia paling penting di antara semua yang penting. Master system, sistem syaraf. Nah, itu yang dipelajari pertama kali. Nah, kemudian muncul lagi masalah baru. Ketika kita merumuskan konsep pembelajaran kan, ternyata sistem syaraf itu luas. Ya kan? Ada syaraf pusat, ada saraf tepi, ada spinal cord, ada cabang-cabangnya. Ada autonomic nervous system, ada somatik, ada simpatetik, ada parasimpatetik. Nah, kemudian diputuskan, oke, dari sekian banyak cabang sistem syaraf ini, belajar dulu syaraf otonom. Belajar dulu syaraf otonom. Berarti cabangnya adalah simpatetik dan parasimpatetik. Ya kan? Simpatetik berhubungan dengan fight or flight or freeze. Simpatetik berhubungan dengan fight or flight or freeze, parasimpatetik berhubungan dengan rest, digest, and regenerate. Nah, karena tadi napas ritme berhubungan dengan frekuensi, maka pertanyaan besarnya adalah berapa frekuensi saraf otonom kita? Itu kan pertanyaan besarnya. Berapa frekuensi saraf otonom kita? Ya kan? Nah, untuk dapat mengerti berapa besaran frekuensi saraf otonom kita menurut sains dan jurnalnya, maka kita harus belajar dulu sama jantung. Jadi barokahnya belajar jantung adalah kita jadi tahu frekuensi saraf otonom. Berarti frekuensi saraf simpatik dan frekuensi saraf parasimpatik. Nah, di jantung ada sesuatu yang disebut dengan heart rate variability. Jadi gampangnya adalah jarak antara dua detak dalam satu satuan waktu. Standar deviasinya. Itu ada pelajaran tersendiri. Tapi ini adalah ilmu mengenai heart rate variability untuk mengetahui besaran frekuensi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Jadi harus menggunakan teori HRV ini. Nah, jelas sampai sini ya. Ya, sekarang kita lihat secara singkat mengenai HRV. Perjalanan dari ECG, elektrokardiogram, ke heart rate variability. Jadi sejarahnya panjang. Jadi dari sejak abad ke-18 gitu kan, kemudian relevansi klinis pertamanya dimunculkan tahun 65, kemudian tahun 71 melakukan penelitian pada ritme yang tertanam dalam detak demi detak pada jantung, tahun 72 merancang sejumlah tes, kemudian tahun 77 menunjukkan hubungan antara heart rate dengan kematian tiba-tiba atau sudden death pasca MI, MI itu myocardial infarction. Kemudian tahun 81 Axelrod memperkenalkan power spectral density algoritma. Baru kemudian HRV dikonfirmasi sebagai prediktor kuat pada kematian setelah MI, dan tahun 96 dibuatkan task force untuk mempublikasikan standar pengukuran HRV, dan lalu berkembanglah sampai detik ini. Nah, jadi ini perjalanan panjang. Nah, kemudian muncullah alat-alat dan teknologi terbaru. Sehingga alat-alat HRV itu sekarang menjadi kecil. Kalau dulu gede alatnya, sekarang kecil. Bisa dipakai di jam tangan gitu kan, bentuknya seperti jam tangan. Bisa dipakai chest strap di dada, bisa dipakai dijepit di telinga. Bahkan sudah ada yang dipakai dalam bentuk cincin. Nah, nanti saya ceritakan. Nah, karena belajar sama jantung, maka kita lihat dari mana lahirnya, gitu kan. Di jantung sendiri ada teori namanya PQRSTU. Ya, gelombang jantung itu ada namanya PQRSTU. Jadi dari mulai dari detaknya pertama kali, dari sinus node-nya itu, kemudian terbentuklah QRS, lalu T dan U. Dan di antara semuanya, di antara PQRSTU, R itu adalah gelombang yang paling besar, sehingga jadikan penanda. Jadi dasarnya dari sini, QRSTU. Jadi memang ada dasarnya HRV itu. Nah, sehingga nanti bisa kelihatan bagaimana detak jantung yang normal ini bervariasi panjang pendeknya. Jika dia terlalu cepat, maka jarak antara detaknya menjadi sangat pendek. Jika dia melambat detak jantungnya, maka jarak antara detaknya menjadi sedikit lebih panjang. Dan jika tidak beraturan, maka terjadi besar kecil, panjang pendek jarak yang tidak bisa diprediksi. Nah, dari dasar ini. Nah, HRV atau variabel detak jantung
ini adalah fenomena fisiologis dari sisi variasi interval tadi, dari waktu antara tiap detak jantung. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan kita ngelihat R, gitu kan? Kita juga ngelihat jarak antara dua R. Jika jaraknya dia memanjang, maka pengaruhnya apa? Jika jaraknya memendek, maka pengaruhnya terhadap apa? Nah, tentu harus dilihat bagaimana cara mengukurnya. Nah, maka disepakati oleh sains bahwa ada tiga cara pengukuran HRV itu. Yang pertama disebut sebagai time domain method, yang kedua frekuensi domain method, yang ketiga nonlinear method. Nah, untuk belajar pertama kali dari sudut pandang frekuensi, karena ini memang diakui, kita harus belajar mengenai frekuensi domain method. Nanti yang lainnya akan mengikuti dengan sendirinya sebagai pelengkap atau penegas. Nah, sekarang kita lihat pengukuran HRV dari sisi frekuensi domain. Ya, jadi jantung itu ketika berdetak dia menghasilkan ritmogram. Ritmogram, jadi bisa diukur secara frekuensi. Yang ketika dilakukan pengubahan menggunakan spectral analysis, power spectral density, spectral analysis, maka kemudian dia akan dibagi menjadi slow oscillation atau getaran lambat dan fast oscillation. Ya memang seperti itu. Nah, sehingga nanti dengan power spectral density, heart rate kita ini akan bisa dibagi menjadi beberapa gelombang-gelombang yang dari originalnya seperti ini bercampur, kemudian dengan power spectral density kelihatan. Ada yang disepakati sebagai very low frekuensi, ada yang disepakati sebagai low frekuensi, dan ada yang disepakati sebagai high frekuensi. Nah itu, jadi dari sudut pandang frekuensi. Nah gampangnya atau sederhananya, jantung kita ketika dilihat dari sudut pandang ritmogram, dan kemudian menggunakan power spectral density dipecah menjadi beberapa frekuensi, disepakati menjadi tiga jenis frekuensi, yakni very low frekuensi, dan high frekuensi. Ini kesepakatannya. Jadi bukan kata saya, istilah low frekuensi, high frekuensi, very low frekuensi memang disepakatinya begitu. Jadi jantung kita ternyata bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Dengan mengubah menggunakan algoritma power spectral density, maka terpecahlah menjadi tiga frekuensi di jantung kita. Low frekuensi, high frekuensi. Seru ya? Nah, sehingga kemudian dengan konsep ini bisa kelihatan mana yang berhubungan dengan simpatik, mana dengan parasimpatik. Jadi gampang sekali. Nah, sekarang kita akan lihat hubungan saraf otonom dan HRV-nya. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan. Kalau low frekuensi itu range-nya kurang dari 0,04 Hz, low frekuensi itu range-nya 0,04 sampai 0,15 Hz, high frekuensi itu range-nya 0,15 sampai 0,4 Hz. Dan ini kemudian dinisbatkan pada syaraf simpatik dan parasimpatik. Untuk syaraf simpatik dinisbatkan pada low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz. Untuk syaraf parasimpatik dinisbatkan pada high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Artinya apa? Semua intervensi yang berada pada wilayah 0,15 sampai 0,4 Hz, berapapun angkanya, dengan cara apapun, dia akan menstimulasi syaraf parasimpatik. Demikian juga jika ada intervensi, apapun caranya dan tekniknya, selama dia menghasilkan frekuensi yang berada pada 0,04 sampai 0,15 Hz, maka dia akan menstimulasi syaraf simpatik. Dasarnya begitu. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat hubungan antara laju pernapasan dan HRV tadi. Tadi sudah dijelaskan. VLF, LF, dan HF. Ini dinisbatkan pada parasimpatik. Untuk HF, low frekuensi dinisbatkan pada saraf simpatik. Ketika kita petakan pada napas, menjadi sangat gampang sekali ya. Jadi dengan mengubah pola napas, kita mengubah laju pernapasan secara sadar dan sengaja, kemudian dalam durasi konstan tertentu, maka ketemu frekuensi angka-angkanya. Ketika frekuensi angkanya ketemu, ya tinggal dilihat saja angka ini masuk pada range yang mana. Contoh, ritme 55, 0,1 Hz, berarti dia masuk pada range low frekuensi. Iya kan? Untuk yang 0,25, berarti ritme 22, tarik 2, buang 2, tarik 2, 2 buah, 0,25 Hz masuk pada range-nya high frekuensi. Jadi jika kita melakukan tarik 2, buang 2, tarik 2, buang 2, tarik 2, buang 2, terus begitu, maka kita sedang menstimulasi parasimpatik.
Jika kita lakukan tarik 10, buang 10. Tarik 10 detik, buang 10 detik. Tarik 10 detik, buang 10 detik. Maka kita sedang menstimulasi saraf simpatik. Sederhana itu. Berikutnya nanti apa yang bisa kita lihat? Fungsi hormonal terjadi setelahnya. Iya kan? Ketika parasimpatetiknya terstimulasi terus-menerus, maka dia akan melahirkan asetilkolin yang ketika dia hinggap pada jantung akan mengurangi detak jantung. Dan juga kebalikannya, kalau kita stimulasi saraf simpatik, maka dia akan meningkatkan detak jantung dari kelahiran adrenalin. Nah, sehingga kita bisa melihat korelasinya. Ini salah satu contoh saja. Korelasi misalnya dengan sistem imun, ya kan? Ketika kita stimulasi adrenalin terus-menerus lewat parasimpatik, lewat simpatik, gitu kan? Ketika simpatiknya kita stimulasi terus-menerus, maka lahir adrenalin. Maka adrenalin itu akan hingga pada reseptor adrenergik, di mana salah satu imun sel target yang terpengaruh adalah natural killer cell. Jadi pada teknik napas yang membuat adrenalin skyrocket, naik secara gila-gilaan, maka pada momentum itu dia juga meningkatkan natural killer cell. Dan seterusnya. Dan setiap dari molekul-molekul ini bisa dihasilkan dengan stimulasi perubahan laju pernapasan lewat frekuensi tadi. Ya kan? Ya kita tentu sepakat semua yang berwujud itu pasti ada frekuensinya. Iya kan? Pasti ada frekuensinya. Kita tinggal cari tahu saja. Contoh nih, contoh. Tadi kita sudah bicara 0,1 Hz. Kita lihat, apakah 0,1 Hz itu ada jurnalnya, gitu kan? Nah, jadi kita lihat dengan sangat jelas kalimatnya. The effects of breathing at a frequency of 0,1 Hz on affective state, the cardiovascular system, and adequacy of ventilation. Nah, jadi ini penelitian ini, subjeknya disuruh untuk bernapas yang menghasilkan frekuensi 0,1 Hz. Berarti gampangnya adalah ritme 55. Gampangnya begitu. Lalu diukur hasilnya dan seterusnya bisa dibaca di jurnalnya. Tapi artinya bahwa memang sains dan medis menyepakati penggunaan hertz pada napas ini disepakati. Apakah ada lagi 0,1 hertz? Ada, banyak. Jadi latihan pace breathing, ya, jadi bernapas secara konstan dan stabil pada 0,1 hertz akan meningkatkan homeostatis, keseimbangan CO2 dan relaksasi. Jadi memang ya jurnalnya bilang begitu menggunakan istilah 0,1 hertz. Iya kan? Ini bisa dicapai dengan ritme 55 salah satunya. Ada lagi? Ada. Nah, kita lihat di sini. The investigation and clinical significance of resonance in the heart rate and vascular tone baroreflex. Nah, di sini kita lihat ya abstraksinya. Pakai hertz lagi. Iya kan? Bahas pernapasan tapi pakai hertz. Jadi memang ya sudah banyak begitu. Banyak sekali, hanya salah satu contoh saja. Ini ada lagi. The impact of resonance frequency breathing of measures of heart rate variability, blood pressure, and mode. Ya kan? Resonance frekuensi pada 6 beat per menit. Berarti 6 kali per menit bisa dicapai dengan ritme 55. Hasilnya signifikan untuk reducing stress, reducing blood pressure. Jadi sudut pandangnya frekuensi lagi. Apalagi mas contohnya? Nah kita lihat di sini frekuensi cerebrospinal fluid atau cairan sumsum tulang belakang. Nah ini kita lihat jurnalnya. Ya kan? Human cerebrospinal fluid movement influenced by vascular low frequency oscillation and respiration. Jadi cairan sumsum tulang belakang, pergerakan cairan sumsum tulang belakang pada manusia dipengaruhi, ya kan? Salah satunya oleh pernapasan. Nah, di sini kelihatan dengan jelas divalidasi lewat fMRI. Nah, jadi artinya kalau sudah ketemu angka frekuensi hertznya ini, merujuk pada tabel yang sudah saya buat sebelumnya, maka ketahuan berapa ritme yang harus dibentuk, berapa pola napas yang harus dibangun agar kita bisa menggerakkan atau meningkatkan pergerakan cairan sumsum tulang belakang. Oh, penelitiannya juga bilang begitu, bahwa ini dipengaruhi salah satunya oleh teknik pernapasan, oleh cara kita bernapas, cara kita mengubah napas. Nah, ini masih dengan cairan sumsum tulang belakang. Dibuktikan lewat fMRI, ya kan? Nah, jadi sangat gampang sekali. Itu. Ini salah satu contoh. Tadi 0,1 Hz
dengan cairan sumsum tulang belakang. Ini ada banyak sekali. Karena kan tadi 11 sistem pada tubuh manusia kan. Ada sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem kelenjar, sistem reproduksi, sistem respirasi, dan sebagainya. Ya kan? Nah, pertanyaannya mengapa HRV? Ya kan? Karena HRV ini luar biasa, sedang sedang jadi topik yang menarik untuk dibahas. Risetnya kalau kita lihat, kalau kita search di PubMed ya, .gov, heart rate variability itu lebih dari 50.000 penelitian. Dan ini meningkat dari tahun ke tahun. Luar biasa kan? Topiknya bisa banyak sekali, berhubungan dengan performance, stres, sakit, recovery, longevity. Longevity itu berarti uh, umur panjang gitu kan. Nah, masalah kardiovaskular sampai ke diabetes juga bisa dilihat sudut pandangnya dengan menggunakan HRV tadi. Progresif ya, progresif pergerakan perjalanan kanker gitu kan. Apakah dia membaik atau memburuk, fungsi imun, kemudian progression autoimun yang selama ini kita nggak pernah bisa tahu, lewat HRV jadi bisa, ya kan. HRV juga bisa melihat korelasi biomarker dengan inflamasi HSCRP-nya. Ya kan, kalau kita uji lab agak susah. Apakah HRV bisa lebih mudah? Kan ada jurnalnya, kan begitu. Termasuk psikososial, kesehatan psikososial. Termasuk tidur. Nah, salah satu pilar KR itu salah satunya tidur kan. Oh, jadi risetnya banyak. Ini beberapa contoh saja. Beberapa contoh saja. Nah, yang tadi saya sebutkan untuk diabetes, deteksi dini potensi diabetes, prediksi hasil kardiovaskular, deteksi penyakit, respon sel natural killer cell dan sitokin proinflamasi pada stres mental, pakai HRV semua. Iya kan? Kemudian HRV dan biomarker pada inflamasi, HRV dan meta-analisis penanda inflamasi, protein C reaktif, dan HRV berkorelasi kuat, dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi ini jurnal semua isinya tuh HRV itu. Jadi napas ritme itu di belakangnya karena pakai HRV, maka di belakangnya di backup jurnal semua. Jadi buat saya ya ini topik yang menarik sekali bagi mereka yang sedang S2 gitu kan, atau S3 atau spesialis. Karena kalau kita cari topik mengenai heart rate variability, apalagi hubungannya sama napas, itu kan sangat sangat kecil sekali, nyaris nggak ada. Yang ada malah merek mobil, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan tadi hitung-hitungan di atas kertas, Mas. Ya kan? Napas tarik 5, buang 5, 0,1 Hz. Itu hitung-hitungan di atas kertas. Bagaimana cara kita membuktikannya bahwa ini kita bisa lihat frekuensinya. Nah, disinilah baru kita pakai tools. Tools tetap untuk HRV ini yang gold standar adalah EKG. Tapi kita bisa pakai tools-tools lain seperti Polar H10 Keto. Nanti saya akan bawa, saya akan demonstrasikan dan praktekkan pada saat seminar dan workshop tanggal 27 Agustus di JDC, bareng komunitas keto nanti, keto fastosis ya. Oke, kemudian setelah alat ukur ada, tentu kita harus pakai software pengukur. Kemudian kita juga pakai software analisa. Nah, ini kita nanti akan pilih beberapa sebagai panduan atau pedoman. Gold standar jelas, Holter gold standar. Tapi kan ini alatnya susah untuk dibeli dan dibawa-bawa gitu kan, dan cukup ribet lah. Maka ilmuwan tentu berpikir, bagaimana kalau saya membuat alat yang lebih kecil, wearable device gitu kan, yang kemudian diperbandingkan dengan Holter, tapi dengan akurasi yang mendekati akurasinya Holter. Seru kan? Nah, maka muncullah riset terhadap Polar H10. Bentuknya seperti ini, dipakai di dada. Dia memiliki akurasi 99,7%. Jadi tinggi sekali. Jadi ini menjadi standar pengukuran. Karena ini diperbandingkan dengan ECG. Diperbandingkan dengan ECG, hasilnya 99,7%. Nah, maka dia direkomendasikan sebagai gold standar untuk pengukuran RR interval. Jadi ada dasarnya. Kenapa dipilih alat ukur yang wearable gitu kan? Jadi nggak ngawur. Jadi ada dasar jurnalnya dengan akurasi yang tinggi. Lalu kita lihat softwarenya. Kenapa kita pilih Elite HRV softwarenya dibandingkan yang lain? Pertama dia free. Kedua akurasinya lumayan. Ya 92%. Iya kan? Akurasinya lumayan 92%. Ya mungkin ada yang berbayar yang lebih mahal gitu kan. Sampai 95-97%. Tapi kan bayarnya mahal. Kalau ini gratis. Jadi ya saya pilih ini.
ini mempertimbangkan aspek gratis dan akurasi yang cukup baik, maka oke. Berikutnya kita lihat software analisanya. Ada beberapa jenis, ada yang namanya Kubius HRV, ada yang namanya ANS Analysis. Tapi ANS Analysis mahal sekali. Nah, saya pakai Kubius HRV untuk melihat bagaimana laju pernapasan kita dari sudut pandang power spectral density, grafiknya kelihatan, gitu kan. Kemudian frekuensi hertznya juga kelihatan dengan sangat jelas. Nah, jadi kalau kita ubah laju pernapasannya, jika clean teknik napasnya, maka dia akan menghasilkan bentuk grafik yang bersih seperti ini. Yang orange sebelah kiri nih, bersih sekali, nggak ada kanan kirinya, ya kan, bersih sekali. Nah, kenapa Kubius dipakai? Karena Kubius ini istilahnya mutawatir. Dia dipakai hampir 6.000 scientific publication. Dipakai di hampir 150 negara dan lebih dari 1.800 universitas di seluruh dunia. Jadi mutawatir lah istilahnya. Iya kan? Dan dia juga ada versi free-nya. Tuh, kalau saya pakai yang versi berbayar. Saya pakai yang versi Kubius HRV Premium. Karena dia lebih banyak parameter yang bisa untuk dianalisa dibandingkan versi yang standar. Tapi standar pun oke, karena dia free. Maka dia dipakai di banyak rujukan ilmuwan. Jadi ada dasar jurnalnya lagi. Iya kan? Nah, kalau tadi mengapa HRV sudah kita bahas, sekarang kita lihat bagaimana HRV ini pada berbagai prognosis penyakit. Prognosis ini adalah istilah yang dipakai untuk prediksi apakah sebuah intervensi membawa perbaikan atau pemburukan, gitu aja. Gitu kan? Contoh pada pasien kanker nih, pada pasien kanker terminal. Jika nilai pengukuran SDNN-nya kurang dari 20, maka resiko perpanjangan usianya, ya istilahnya risiko mortalitas kan, lebih tinggi pada mereka nilai SDNN-nya kurang dari 21 kalau di dalam jurnal ini. Jadi artinya menguji prognosis pada pasien kanker stadium akhir atau terminal dengan menggunakan alat ukur HRV ini menjadi sangat mudah sekali kan. Tinggal dipasang, ditempel, kemudian kita lakukan 5 menit pengukuran, lalu kita lihat awasi nilai SDNN-nya setiap hari atau mungkin sehari 2 kali. Jika nilainya selalu di atas 20, maka dia punya probabilitas survival yang lebih tinggi dibandingkan nilainya kurang dari 20. Jika nilainya kurang dari 20, bagaimana ya? Dilakukan intervensi. Apa kita lewat olah napas, obat-obatan, atau kemo atau apalah begitu. Nah, ya kan jadi gampang kan? Tuh, makanya saya bilang ini bisa dipakai untuk penelitian. Apalagi untuk brain cancer, kanker otak. Jika nilai SDNN-nya di atas 10, maka punya potensi untuk survival probability lebih tinggi. Jika kurang dari 10, lebih pendek. Apalagi ini pada contoh studi kasus pasien dengan metastasis ya, pada kanker payudara. Kita lihat di sini, jika nilai HF dibagi HR itu cukup tinggi, nilainya selalu meningkat dari waktu ke waktu, maka survival probability-nya tinggi dibandingkan yang lebih rendah. Dan kita lihat pengukuran cuma 5 menit. Ini kan 5 menit pengukuran aja. Gitu. Nah, makanya saya waktu itu pernah bilang sama teman saya yang S2 juga yang S3, ini peluang untuk melakukan penelitian. Anda bisa lulus dengan sangat baik gitu dengan konsep ini kan. Tapi harus belajar dulu, ngertiin dulu cara pakainya, cara membacanya gitu kan, cara ngujinya, olah napasnya bagaimana, dibuktikan dulu di atas kertas, lalu dibuktikan pakai alat, lalu divisualkan dan sebagainya. Karena prognosisnya bisa. Nah, ini contoh pasien dengan kanker pankreas yang sudah metastasis. Studinya 272, ya kan, cukup banyak. Jika nilainya selalu di atas 20, maka survival probability meningkat dibandingkan yang kurang dari 20. Maka sering saya bilang pada teman-teman yang sudah punya alat ini, ukur aja harian gitu. Kita lihat nilainya dengan sangat mudah sekali kan, karena ini nggak pakai darah, nggak pakai casus-casus, tinggal dipasang saja bentuknya, ada yang jam tangan, ada yang chest strap di dada, ada yang di telinga gitu kan, ada yang bahkan bentuknya seperti cincin. Nah, terus ini bisa diinterpretasi nilai-nilai ini ya sama kayak hasil kimiawi darah, ada SGOT, SGPT, ureum, kreatinin dan sebagainya. HRV juga ada interpretasi klinisnya, termasuk interpretasi variabel-variabelnya. Jadi ada istilah total power, very low frequency, high frequency, ada min RR, ada PNN 50.
kemudian ada HF peak, elek, dan sebagainya. Ada banyak. Nah, masing-masing memiliki maksud dan makna ketika dia naik atau turun. Nah, seperti misalnya pengurangan pada LF, itu ciri khas dari loss of energy, fatigue, kelelahan, insufficient sleep, tidur yang tidak cukup, ya kan? Semacam-macam. Jika ada pengurangan pada HF, berarti ada chronic stress, juga aging, jadi ada juga pengurangan electrical stability of heart. Jadi pengurangan stabilitas kelistrikan pada jantung, itulah kenapa saya bikinkan ada ritme-ritme penguatan untuk jantung dan sebagainya. Nah, itu sekilas hubungan antara napas ritme dengan eh, HRV. Nah, sekarang kita lihat komponen dasar napas ritmenya. Jadi komponen dasar napas ritme dibagi menjadi dua. Ini napas ritme inti dan napas ritme terapan. Pada napas ritme inti, ini terbagi menjadi mekanika ventilasi berbanding rasio IE. Apa itu rasio IE? Itu rasio inhalasi dan ekshalasi. Nah, sederhananya begini. Nah, ini istilah mekanika ventilasi itu bukan dari saya. Ya kan? Tapi memang saya menjadikan metode napas ritme itu menggunakan prinsip dasar rasio inhalasi dan ekshalasi. Jadi ada rasio 1:1, maksudnya adalah detik tarik napas sama dengan detik buang napas. 55, 77, 33, 22, 11, pokoknya angkanya sama. Nah, itu disebut sebagai rasio IE. Jadi napas ritme inti pada rasio IE 1:1. Kalau rasio IE 2:1 itu berarti buang napasnya, rasio IE 1:2 itu buang napasnya lebih panjang. Disebut sebagai prolong expiration. Ya, prolong expiration. Kalau rasio 2:1 itu tarik napasnya yang 2 kali lebih panjang. Disebut sebagai inverse ratio. Ini prolong inhalation. Dan masing-masing memiliki dampak yang berbeda pada metabolisme. Iya kan? Ya, ini contoh pada core napas ritme. Jadi detik tarik napas pada rasio 1:1, contohnya sebelah kiri. Yang warna biru. Jika rasio 1:2, contohnya seperti ini. Jika rasio 2:1, contohnya seperti ini. Jadi masing-masing memiliki frekuensi sendiri dan memiliki perubahan pada tubuh kita secara berbeda. Nah, tabel ini tidak menggunakan tahan napas. Jadi core napas ritme itu tidak pakai tahan napas. Ilmunya didasarkan pada konsep spirometri. Pada konsep spirometri, ya kan? Dalam teori spirometri itu ada istilah tidal volume 500 ml, ada inspiratory reserve volume, ada expiratory reserve volume, ada inspiratory capacity, ada juga volume atau vital capacity, ada total lung capacity, semua bisa dihitung dengan teori spirometri ini kan? Iya kan? Bisa kita hitung semua. Nah, contohnya bagaimana? Kita kenalan dengan minute ventilation. Nah, minute ventilation itu adalah tidal volume yang 500 ml dikali laju pernapasan. Jadi kalau kita secara sadar dan sengaja yang tadinya normalnya 15 kali per menit dengan minute ventilation 7,5 liter, kalau kita ubah laju pernapasannya dilambatkan atau dipercepat, maka minute ventilation ikut berubah. Karena rumusnya adalah tidal volume dikali dengan laju pernapasan, kan begitu. Jadi kalau ada orang bernapas 5 kali per menit, maka menit ventilasinya adalah 2,5 liter. Dan ini bicara secara umum, kita belum ngomong mengenai dead space. Kalau kita ngomongin dead space, maka hitungannya jadi seperti ini. Up to dead space, dead space adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Jadi udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Nah, dengan melihat ini, maka minute ventilation-nya istilahnya berubah menjadi alveolar ventilation. Ya, tetap saja prinsip dasarnya sama. Semakin mengurangi laju pernapasan, maka semakin minus ventilasinya lebih semakin rendah. Jadi inilah udara yang dipakai untuk menghidupi seluruh sel. Ya kan? Udara yang dipakai untuk menghidupi seluruh sel. Yang normalnya adalah 5,25 liter untuk yang laju pernapasan 15 kali per menit. Ketika dikurangi menjadi 2 kali per menit, maka diperlukan 700 mililiter atau kurang dari 1 liter untuk menghidupi seluruh sel. Berarti selnya menjadi efisien dari sisi penggunaan oksigen. Kan logikanya begitu. Ya kan? Nah, pada penerapannya kita bisa hitung contohnya di sini. Nah, itu nanti ada lagi penjelasannya mengenai napas ritme terapan. Karena jadi panjang. Ini saya tadi pengen bikin 1 jam aja videonya. Ini sudah 1 jam 17 menit. Nah, jadi lihat tuh, jurnalnya banyak sekali tuh. Jurnalnya banyak sekali.
dari mulai hitungan di atas kertasnya, kemudian apa alat yang dipakai, lalu kemudian software analisanya bagaimana, software yang dipakai untuk menghubungkan antara alat dengan handphone atau laptopnya, kemudian software analisanya juga apa, kenapa dipilih software-software ini, rujukan jurnal semua melimpah. Jadi nggak ngawur gitu, napas ritme tuh nggak ngawur. Karena saya orang teliti sekali, jadi saya hitung betul, saya cari rujukannya gitu kan. Kemudian tadi contoh 0,1 Hz itu gelombang Mayer frekuensi pembuluh darah arteri, frekuensi pembuluh darah arteri itu 0,1 Hz. Mau googling juga silakan, semua di cross check juga bisa. Kemudian cerebrospinal fluid itu ada frekuensinya 0,2 Hz, bisa dilihat korelasinya. Jadi bisa. Nah, napas ritme tuh bisa masuk di wilayah-wilayah itu sebanyak itu. HRV bisa masuk sebesar itu. Nah, maka nanti ini saya bahas lebih detail lagi di seminar ya, tanggal 27 Agustus di JDC yang akan datang. Seru ya. Jadi, nakes-nakes ini ya, ya coba belajar lirik-lirik dikit lah. Siapa tahu kalau nanti mau skripsi, atau mau tesis, atau magister, ya kan, atau tesis, atau mungkin spesialis, masuk ke sini. Nanti saya ceritakan mengenai pengalaman saya ketika ada salah satu calon doktoral gitu kan, tesis S3, diskusi dengan profesornya mengenai konsep olah napas dan HRV ini, dan profesornya setuju untuk memasukkan ini sebagai bagian dari yang diloloskan sebagai penelitian. Seru kan? Nah, nanti kapan-kapan saya bikin videonya lagi. Oke, saya rasa 1 jam 20 menit sudah cukup untuk overview mengenai napas ritme dan nakes. Lebih dari 200 nakes sudah belajar. Ya, ini pencapaian terbesar saya adalah ketika saya presentasi di depan 3 profesor, 1 PhD, dan banyak sekali spesialis. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, tidak beranjak, tidak ada yang pulang. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan sekelumit pengetahuan pemikiran ini dapat membantu memberikan gambaran bagaimana pentingnya kita mengolah nafas secara logis yang tidak masuk unsur-unsur klinik. Ini murni pemikiran logis, saintifik, rujukan jurnalnya sangat melimpah dan mudah dilakukan di mana saja. Sampai ketemu tanggal 27 Agustus 2023 di JDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.